حكيم يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا في القرآن. Masya Allah. Jazakillah khair, Saudara Adam. Acara selanjutnya yaitu pengenalan moderator. Akan saya bacakan rangkuman CV moderator kita pada malam hari ini. Ya, moderator kita kali ini bernama lengkap Muhammad Thorik Azizi, lahir di Karanganyar 28 April 2000. Lalu alamatnya bisa dilihat di Tasikmadu Karanganyar. Lalu untuk pendidikan, beliau SMP SD di Bejen Karanganyar, SMP SMA di Karanganyar, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, program studi pendidikan sejarah. Ya. Lalu untuk prestasi ada juara lomba 3 debat dan lomba pidato. Lalu untuk pengalaman organisasi, dia adalah anggota Purna Paskibraka Indonesia, lalu staf bidang penelitian dan pengembangan Laperpus Prodi Sejarah, dan banyak lain. Lalu untuk pengalaman kepanitiaan, merupakan ketua seminar kewirausahaan dan lomba Euforia BMSKIP 2020, dan lain-lain. Untuk waktu dan tempat kepada Saudara Thorik, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas? Jelas. Oke, baik. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di forumnya ini. Terus yang paling utama, kita selalu curahkan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin. Teman-teman sekalian, akhirnya kita berjumpa kembali dalam Ngopi Susu edisi ketiga pada kali ini yang diselenggarakan oleh kami UNS. Nah, pada malam hari ini kami UNS membahas nih isu tentang bertajuk polemik TWK KPK dari hukum tata negara sudah benarkah? Nah, mungkin saya akan flashback sedikit ya. Kenapa sih kok kami UNS mau mendiskusikan ini begitu kan? Nah, sebelumnya kan kita tahu berita baru-baru ini ya tentang KPK ya. Nah, KPK sendiri tak ubahnya adalah lembaga yang bersifat independen ya. Ya, embrio dari KPK yurisdiksinya ada jauh sebelum itu, ada di masa reformasi ya. Tahun 99 itu lahir beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, terus ada Undang-Undang Nomor tahun 99, dan pada 2001 lahir UU Nomor 20 tahun 2001 dan itu. Sejauh ini dalam pemberantasan korupsi ya KPK cukup luar biasa di bidangnya. Akan teman-teman juga bisa melihat menaruh begitu ya kiranya. Nah, jadi baru-baru ini karena KPK itu salah, memang saya mungkin segala keamanan saya ya, kalau
KPK ad hoc ya, lembaga ad hoc begitu. Makin lambat laun begitu kok semakin diperlemah begitu. Hanya tanggal 17 September 2019 ini teman-teman sekalian bisa cek akan undang KPK-nya sebelum ada kasus yang baru-baru ini ada ini ya gugatan undang-undang KPK oleh Pak Terhadap dan molor setahun. Ada perbedaan pendapat di KPK ya di MK dan lain sebagainya ya yang teman sudah lihat berkali-kali begitu. Lalu finalnya kemarin ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos begitu, termasuk diantaranya yang sedang menangani kasus-kasus yang cukup populer ya. Ada nama-nama seperti Pak Novel, Pak Yudi dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk itu pada edisi ketiga malam hari ini spesial kami UNS mengundang beliau pakar ya, pakarnya yaitu Pak Femsa begitu. Mungkin atau tambahan. Baik. Oke. Sambung adalah Pak Ferry Amsari, SHMH-LLM, studi konstitusi Pustako ya, dan juga peneliti senior pusat studi konstitusi kampus ya, mengajar banyak sekali mata kuliah di antara hukum konstitusi, tata negara, perbandingan hukum tata negara, kekuasaan presiden, HAM, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Dan juga beliau ini khusus ternyata mengajar hukum pemilu ya di program Pascasarjana FISIP Universitas Andalas Sumatera Barat. Begitu. Kelamin laki-laki ternyata sempat kuliah di Amerika Serikat ya. Ini pasti kemampuan bahasa Inggrisnya tidak perlu diragukan lagi. Ini mendapat mencapai 600 dinilai TOEFL ITP beliau. Terus pendidikan ya, yang pertama tadi S1 Serata 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Yang kedua Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas. Lalu lanjut LLM ya, perbandingan hukum Asia pada White and Marshall School of Law, William and Mary College, Virginia, Amerika Serikat. Oke, turun. Banyak sekali ya karya-karya beliau, diantaranya ada pembaruan partai politik di Indonesia, demokratisasi internal partai politik, diterbitkan oleh Intrans Publishing tahun 2020, begitu. Ada pemilu serentak ini juga, sepertinya judulnya sangat menarik, begitu, pemilu serentak ya, penerbit PT Raja Grafindo tahun 2015 dan lain sebagainya, begitu. Karena pemilu serentak ini kan baru-baru juga ya, karena rezim ini ya. Lanjut di jurnal ilmiah dan majalah, banyak sekali yang mungkin ini sudah masuk ke Scopus begitu, luar biasa sekali beliau. Ada Obstruction of Justice in the Effort of Eradicate Corruption in Indonesia, International Journal of Law, Crime and Justice, Elsevier, Q2 Scopus 2017 dan lain sebagainya ya. Itu ada memangkas korupsi pemilu juga, itu menarik. Ada menjarakan pelaku uang mahar pemilu. Ya, cukup menarik ya. Judul-judulnya cukup menarik gitu. Oke, artikel ilmiah populer. Itu beliau sudah melintang ya. Karena maklum skala nasional pasti kita sudah tidak diragukan lagi begitu sepak terjang beliau. Ini sempat menulis di beberapa surat kabar ya. Antara lain Kumparan, Tempo, Langgam, Sindo, Media Indonesia. Wah, Media Indonesia ini luar biasa sekali. Kompas juga. Mungkin ada Teras Utama Padang. Ini topik tema-tema yang disuguhkan selalu tentang ini ya, yang selalu kita dengar ya. Ada bukukan KPK atau Pansus, salah kaprah Omnibus Law dan lain sebagainya. Oke. Turun.
Oke, seminar dan forum diskusi, ratusan seminar baik sebagai pembicara dan peserta telah diikuti, baik bertaraf internasional, nasional maupun lokal. Pernah mengikuti seminar internasional di banyak negara, diantaranya Jepang, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Amerika, dan lain sebagainya. Pembicaranya juga tidak main-main ya, pernah dipanggil untuk seminar internasional, nasional, lokal berkaitan dengan kajian hukum tata negara, juga diundang sebagai narasumber pada tayangan televisi nasional ya. Di antaranya ada Kompas TV, Metro TV, TV One, Net TV, iNews TV, CNN Indonesia, Berita Saudi juga pernah malang melintang multinasional ya. Ini juga pernah ke Nagoya University begitu, dan pembicara narasumber di lain tempat begitu. Oke, dan banyak sekali ya. Oke, masih pengalaman kerja beliau juga tidak main-main. Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017 sampai sekarang ya. Sebelumnya juga sudah menjabat di dosen hukum tata negara Universitas Andalas 2009 sampai sekarang. Peneliti di Pusako, pendiri Integritas Badan Anti Korupsi, bagian publikasi MK, Ketua Bidang Hukum Kamar Dagang Indonesia Sumatera Barat, dan lain sebagainya ya. Sangat ini ya, berpengalaman sekali begitu. Oke. Pengalaman keahlian ini yang cukup luar biasa juga. Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam perkara nomor 5 /PID /PK /2016 PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh RJ Lino dan lain sebagainya ya. Ahli KPK RI juga dalam perkara nomor sekian dan lain sebagainya. Oke, itu masih ada ahli dalam rapat dengan dengar pendapat umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya. Jadi kalau kita membahas tentang ini nanti TWK tentang KPK DPR ya bikin revisi undang-undang, maka beliau juga sudah pernah masuk di situ gitu ya. Ahli hukum tata negara dan lain sebagainya. Oke, selesai. Baiklah, selanjutnya mungkin kan saya sapa dulu beliau Bapak Ferry Amsari. Selamat malam waktu Solo, Bapak. Malam, Mas Pasha. Oke, baik. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Waktu sudah hampir jam 8 malam begitu waktu Solo, Indonesia Barat. Pada beliau Bapak Ferry Amsari, saya silakan. Terima kasih Mas Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penghormatan saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih sudah diundang, diajak diskusi. Mengurai polemik soal TWK KPK, saya harus memulai dari kesadaran bahwa lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK memang akan diserang oleh koruptor. Makanya ada teori soal koruptor fights back ya, koruptor serangan balik para koruptor. Nah, semakin benar kinerja KPK, maka semakin gencar para koruptor itu membalas serangan KPK. Dan serangan-serangan seperti itu cenderung untuk mematikan dan melumpuhkan KPK. Catatan sejarah kita mengenal ada 10 setidak-tidaknya lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk, yang tugasnya, fungsinya juga sama atau mendekati KPK atau kurang, tapi ditugaskan untuk memberantas korupsi. Ada Atran, Kontrar, gitu ya, Operasi Budi, ya, KP2 KPN, ada 10 begitu ya, dan semuanya dalam sejarah itu dicatat mengalami mati muda, cepat dimatikannya oleh para koruptor. KPK RI yang ada saat ini, yang sudah hampir di endgame kan, begitu ya, merupakan lembaga anti korupsi terlama yang pernah dimiliki Indonesia. Lebih dari 17 tahun, ya, cukup lama dibandingkan sejarah lembaga anti korupsi lainnya yang pernah ada.
Itu sebabnya serangan terhadap KPK itu bertubi-tubi. Tapi kenapa kemudian dia mampu bertahan lebih lama dibandingkan lembaga anti korupsi lainnya? Karena KPK dibentuk berdasarkan undang-undang yang merupakan bagian tidak terputus dari gagasan reformasi di Indonesia. Lahir KP2 KPN ya, lalu kemudian digagas KPK, dan kemudian dilahirkan. Memang saya pikir Presiden Gus Dur yang paling berjasa untuk terbentuknya KPK, tapi yang menikmati namanya itu Presiden Megawati Soekarno Putri, karena jabatan Presiden Gus Dur kan tidak terlalu lama. Jadi ada serangan balik itu, KPK mampu bertahan karena ada undang-undang yang khusus dibentuk untuk membentuk lembaga ini. Tapi bukan berarti dengan adanya undang-undang KPK itu tidak sudah paripurna ya. Saya lepas ini earphone karena kayak suaranya menggaung mantul, saya tidak tahu kenapa ya. KPK secara teori ya, saya selalu mengutip ini kalau sudah bicara soal KPK, belum mantap secara kelembagaan dalam konteks ilmu hukum tata negara. Kenapa? Menurut sebuah tulisan dalam jurnal Harvard Law Review ya, ditulis oleh seorang pakar hukum tata negara kenamaan dari Yale University, namanya Bruce Ackerman. Kalau teman-teman rajin membaca buku anti korupsi, maka teman-teman tahu Bruce Ackerman ini adalah suami dari seorang ilmuwan anti korupsi yang menulis buku-buku tentang anti korupsi, Susan Ross Ackerman, begitu ya. Nah, suami Susan Ross Ackerman ini, Bruce Ackerman, menulis dalam jurnal ternama itu dengan judul The New Separation of Power. Jadi pembagian cabang kekuasaan negara yang baru. Ya. Di dalam salah satu halamannya, dia menulis subjudul yang berjudul Lembaga Berintegritas, yang ditugaskan untuk menjaga 3 lembaga utama atau 4 lembaga utama lainnya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, begitu ya. Lembaga berintegritas ini, atau disebut juga lembaga independen, lembaga auxiliary body, ada yang menyebutkannya dia ad hoc, dan ada juga yang menyebutkan dia permanen, begitu ya. Nah, lembaga ini punya ciri khas penting ya kalau ingin lembaga ini mampu bertahan dan menjalankan fungsinya untuk menyeimbangkan 3 lembaga utama atau 4 lembaga utama lainnya. Ciri yang paling penting dari lembaga ini yang harus ada agar dia kuat adalah dia harus terdapat di dalam konstitusi. Itu satu. Faktanya, KPK kita tidak terdapat di konstitusi. Ya. Walaupun beberapa ahli mengatakan, termasuk saya, basis konstitusionalnya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya badan-badan lain yang berkaitan dengan pengadilan diatur bla 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 begitu ya. Jadi ada badan-badan lain yang terkait dengan pengadilan. Nah, di sanalah nyantol KPK. Tetapi secara eksplisit tidak ada KPK di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya menurut Bruce Ackerman adalah lembaga berintegritas yang berupaya mengawasi kinerja 3 atau 4 lembaga utama, eksekutif, legislatif, yudikatif itu. Kenapa ada disebut 4? Karena legislatif itu ada yang 2 kamar, begitu ya. Akan mudah diancam. Jadi lembaga seperti KPK itu kalau tidak ada di dalam konstitusi, akan mudah diancam untuk diubah, dikurangi kewenangannya, dimatikan dengan cara membentuk undang-undang secara biasa. Makanya tiap tahun teman-teman amatilah ya, teman-teman kami silakan amati,
hampir ada selalu isu soal perubahan undang-undang KPK. Jadi kerjaan anggota DPR yang ngancam KPK, mereka akan mengubah undang-undang KPK, gitu ya. Dan hanya terjadi ketika masa Presiden Joko Widodo. Jadi dulu sering sekali diancam, tapi selalu gagal, ya, karena presidennya merasa akan tercoreng namanya jika kemudian KPK diubah atau dilemahkan. Sebab akan terasa presiden, ya, tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan presiden bukan tidak mungkin adalah bagian dari mata rantai kejahatan korupsi itu sendiri. Jadi makanya sebelum Presiden Jokowi, presiden yang lain, Bu Mega, ya, Pak SBY, ya, tidak berkeinginan kemudian melakukan perubahan terhadap KPK. Karena takut begitu, ya, jangan sampai orang menyangka dia adalah bagian dari siklus korupsi yang ada di Republik. Saya tidak tahu persis dan tidak juga mau menuduhkan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat dari upaya siklus mata rantai itu. Perlu pembuktian yang panjang soal itu karena dia seorang presiden, ya. Tapi mari kita coba amati, ya, apakah kemudian proses pelemahan KPK dan TWK nantinya juga melibatkan Presiden Joko Widodo baik langsung atau tidak langsung. Ini butuh pembuktian lebih lanjut. Tapi secara teoritik bisa dibuktikan dengan mudah. Presiden mengatakan bahwa dia tidak ikut menandatangani revisi undang-undang KPK untuk menjadi undang-undang. Jadi dibutuhkan waktu 30 hari untuk revisi undang-undang KPK berlaku. Dengan begitu, sebagian mengatakan Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam upaya merevisi undang-undang KPK. Saya katakan itu tidak benar, ya. Kenapa? Karena di dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, Junto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi semuanya ada di 5 tahapan itu. Baik tahapan pengusulan, dia bisa mengusulkan, atau juga bisa menolak usulan perubahan dari DPR, ya, terhadap sebuah pembentukan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Jadi tahapan pertama, Presiden Jokowi sudah dipastikan terlibat. Ya. Tahapan kedua, ya, pengusulan, perancangan, Presiden Jokowi pasti juga terlibat. Dia akan mengirimkan, ya, daftar inventaris masalah atau DIM, ya, jika kemudian dia ingin terlibat perancangan atau pembahasan sebuah undang-undang. Di dalam pembahasan undang-undang tahap ketiga, Presiden pasti juga terlibat karena dia akan mengirimkan orang-orang pemerintah yang menjadi wakil pemerintah untuk membahasnya. Dikeluarkanlah surat Presiden, surpres, ya, untuk kemudian orang-orang Presiden ikut membahas. Jadi sudah 3 tahapan ikut semua. Tahapan keempat, ya, tahapan persetujuan atau tahapan penetapan atau tahapan pengesahan. Presiden pasti terlibat karena sebuah undang-undang tidak mungkin bisa disahkan, ya, tidak mungkin bisa ditetapkan kalau tidak ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Ya, sudah 4 nih, 1, 2, 3, 4 Presiden terlibat. Pengundangan, DPR tidak lagi terlibat, hanya pemerintah satu-satunya terlibat. Ya. Pengundangan ini akan dimasukkan ke dalam lembaran dan berita negara, diberi nomor, begitu, ya. Dan itu terlibat adalah Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Presiden. Di seluruh tahapan Presiden terlibat. Bagaimana mungkin Presiden menyatakan dia tidak ikut serta dalam usulan perubahan revisi atau revisi Undang-Undang KPK, kalau di seluruh tahapan dia terlibat. Tidak mungkin tidak terlibat. Nah, saya pastikan secara ketatanegaraan Presiden terlibat. Revisi undang-undang ini merupakan cikal bakal dari, ya, lahirnya
gagasan alih status pegawai KPK. Oleh karena itu, Presiden kemudian membentuk peraturan pemerintah ya, nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi PNS. Disinilah kemudian muncul perdebatan luar biasa ya, karena begitu PP dibentuk, ada perintah bagi PP secara teknis, proses alih status itu harus diatur pula lagi oleh peraturan KPK atau Perkom. Ya. Nah, timbul perdebatan, apakah yang diatur TWK di dalam Perkom itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan azas-azas kepatutan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini kita tilik ini ya, soal TWK ini. Yang jelas Presiden terlibat menggagas TWK, alih status, revisi Undang-Undang KPK, karena itu ada PP. Tapi kejahatan itu tidak pernah sempurna ya. Dalam ilmu hukum selalu ada kelemahan pelaku kejahatan. Begitu juga dalam niatan merevisi Undang-Undang KPK. Karena niatnya adalah niat jahat, dan lama-lama akan terbaca melalui aturan norma sendiri. Ternyata di dalam PP 41 tentang alih status itu dinyatakan apa yang dimaksud dengan alih status pegawai. Menurut pasal 1 angka 1 PP 41 tahun 2020 itu dinyatakan alih status adalah proses pengangkatan pegawai KPK menjadi PNS. Proses pengangkatan, bukan proses tes. Jadi alih status itu dialihkan statusnya, langsung diangkat gitu ya, dari pegawai KPK menjadi PNS. Pengertiannya sudah begitu. Di dalam PP alih status itu sama sekali tidak dirinci soal tes-tes begitu ya. Munculnya hanya di peraturan KPK. Nah, kalau disimak peraturan perundang-undangan terkait soal alih status ini sangat terbuka kesalahannya. Pertama, ya, dan ini juga koreksi bagi kepala BKN dan kepala-kepala lainnya yang membela TWK. Saya pikir mereka tidak punya landasan norma, lebih banyak ngomong sembarangan dibandingkan kebenaran norma atau kebenaran peraturan. Dalam dimensi soal tes PNS, ya, selama ini ada dua konsep. Satu, pengadaan PNS. Kedua, alih status ya, jabatan-jabatan tertentu di luar PNS menjadi PNS atau mengisi jabatan PNS. Proses pengadaan PNS itu, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Manajemen PNS, ya, dikatakan adalah proses pengisian jabatan yang kosong, yang lowong, ya. Nah, pegawai KPK tidak ada yang lowong begitu ya, jabatannya sudah. Kalau pengadaan yang nanti cabangnya banyak. Satu, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang. Di dalam tes kompetensi dasar ada tes wawasan kebangsaan. Itu dinyatakan di beberapa peraturan sampai ke peraturan menteri ya. Jadi tidak peraturan pemerintah atau yang lain ya, tapi lebih banyak ke peraturan menteri soal TWK, teknis-teknisnya ya. Nah, konsekuensi dari pengadaan PNS adalah begitu lolos tes wawasan, tes kemampuan dasar dan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bagian, maka dia akan dinyatakan lulus sebagai calon PNS. Terus itu bukanlah pengadaan PNS. Yang lulus kemarin yang 1271 itu langsung diberikan SK PNS, bukan SKC PNS alias SK PNS 80%. Dari mana saya tahu? Wah, saya pengalaman, saya kan PNS. Jadi dibandingkan 1271 pegawai KPK itu saya senior PNS kurang lebih gitu ya. Jadi tahu soal ini.
tidak mungkin mereka diberikan status sebagai CPNS karena akan berhenti seluruh gerak KPK itu. Kenapa? CPNS itu tidak punya kewenangan. Namanya saja baru calon, gitu ya. Harus ada proses hingga kemudian dia jadi PNS 100%. Begitu. Berbeda konsepnya dengan alih status pegawai. Ya. Di dalam PP 15 2011, ya, itu ada PP soal alih status anggota TNI dan kepolisian untuk mengisi jabatan PNS. Ini PP sudah dihapuskan karena rezimnya nanti berubah. Saya ceritakan perubahan rezimnya ya. Dulu sebelum Pak Jokowi, PP 15 2011 ini diatur soal alih status. Boleh ya TNI, anggota kepolisian menjabat jabatan PNS. Syaratnya satu, mereka harus berhenti jadi TNI. Berhenti jadi kepolisian, baru mengisi jabatan PNS. Dan di dalam syarat-syarat untuk mengisi jabatan PNS itu sama sekali ada syarat setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tidak ada TWK-nya, langsung. Kenapa tidak ada TWK-nya? Ya mereka kan sudah jadi TNI dan anggota kepolisian, ya. Sudah pernah lah tes begitu ya. Jadi begitu mereka dialih status kan tidak perlu tes lagi. Langsung mengisi status itu. Begitu masuk rezim Pak Joko Widodo, ya, lahirlah PP 17/2020 yang menyatakan Pak Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi PNS. Halo Bapak Ferry. Oke, baik. Pak Ferry, bisa mendengar suara saya? Baik, mungkin sinyalnya terputus ya, teman-teman sekalian. Mungkin saya akan rangkum lagi menanti beliau kembali hadir. Oh, sudah hadir ya? Halo Pak Ferry. Baik. Oke, baik. Mungkin saya akan rangkum terlebih dahulu yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ferry ya. Mungkin tadi telah disampaikan secara diakronis begitu tentang seluk-beluk KPK ini ya. Mungkin dari sebelum KPK ini terdapat 10 lembaga rasuah nih teman-teman. Ada 10 lembaga rasuah sebelum KPK mungkin. Kemudian mereka ini usianya nggak lama-lama begitu ya, sebentar-sebentar saja. Lalu ada embrio-embrio, muncul embrio-embrio, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1925. Terus lain lagi ada. Halo. Oke, halo Pak Ferry. Baik, silakan Pak Ferry. Halo. Halo Pak, suaranya terdengar jelas Pak, silakan. Ya. Dui fungsi, bahkan setelah TNI dan kepolisian memiliki ruang untuk melakukan dui fungsi, tidak ada kemudian konsep TWK bagi mereka yang mengisi jabatan PNS. Nah, ada kemarin Pak Roni Sompi ya, ada kemudian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pak Letnan Jenderal Doni Monardo, semua dui fungsi. Ya, ada banyak sekali jabatan dui fungsi yang diletakkan anggota TNI dan kepolisian. Saya tidak ingin masuk membahas itu sebagai problem ya, nanti ya, itu ceritanya beda. Tapi dalam proses pengisian itu sama sekali tidak ada tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya diajukan kepada teman-teman KPK yang alih status jadi pegawai PNS, pegawai KPK menjadi PNS? Kenapa seolah-olah ada tes khusus yang diada-adakan untuk teman-teman pegawai KPK ini? Hemat saya, memang ada upaya menarget ya,
teman-teman pegawai KPK ini untuk diberhentikan, tetapi harus dicarikan caranya. Jadi ini semacam kamuflase pembenaran upaya memberhentikan 75 orang ini. Jika diamati 75 orang ini, saya menilainya ada 3 grup ya, 75 ini. Satu, rata-rata mereka adalah Kasatgas yang menangani perkara-perkara super korup di Republik ini. Kedua, mereka anggota Satgas ya, yang sedang menangani perkara-perkara yang melibatkan partai-partai besar dan politisi bermasalah di Republik ini. Sebagian mereka yang menangani perkara Setia Novanto, sebagian mereka menangani pengejaran terhadap Harun Masiku, sebagian besar mereka menangani perkara Bansos, sebagian besar mereka menangani perkara Benur. Makanya mohon maaf ini kepada teman-teman kami, senior kami yang bernama Fahri Hamzah itu meletakkan betul kebenciannya kepada KPK. Ternyata namanya disebutkan dalam sebuah persidangan perkara Benur, gitu ya. Ini perlu jadi bahan penting koreksi bagi kita seluruh lembaga mahasiswa, lembaga publik. Ini bukan soal lembaga, bukan soal taklik kelembagaan. Ini soal Indonesia bersih. Jadi tidak ada soal ya mau melibatkan senior kita, tidak senior kita, itu soal lain. Anda juga begitu. Kalau nanti kenal saya, kita akrab dalam perjuangan ini, tiba-tiba saya menyimpang, Anda harus tegur. Karena kecintaan Anda harus dititik beratkan kepada nilai-nilai yang Anda yakini, misalnya kami nilai-nilai agama, nilai-nilai bernegara dan berbangsa, bandingkan spirit mendakukan diri ya. Jadi saya tidak peduli soal daku-mendaku itu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, jadi ini kebanyakan yang kelompok kedua itu sedang menangani perkara partai-partai yang besar ya, terutama partai pemerintah. Nah, warnanya merah. Ada juga yang merah jambu ya. Nggak tahu saya itu partai apa. Yang ketiga adalah teman-teman yang secara birokrasi di KPK itu adalah orang-orang yang bisa membuat kebijakan teknis agar KPK terus baik ya. Direktur ini, direktur itu, kena semua. Bahkan ada direktur yang kemudian mengajar soal wawasan kebangsaan di TNI AD pun gagal tes wawasan kebangsaan. Saya jadi aneh itu ya. Ada orang yang ngajar ya tentang wawasan kebangsaan kepada TNI, tapi malah gagal. Nah itu aneh. Jadi tebaran saya memang ini sedang ditarget 75 ini. Kalau memang asumsi saya salah, mudahnya begini. Seluruh soal TWK itu buka kepada publik. Ya. Aksesnya bisa didapat. Nah, ini Kepala BKN kemarin sudah jadi martir bagi saya untuk membenarkan TWK, tapi sering salah. Misalnya pernyataan beliau soal TWK ini ada di Undang-Undang ASN. Teman-teman silakan bolak-balik Undang-Undang ASN itu. Tidak ada soal alih status, apalagi alih status pegawai KPK menjadi PNS, nggak ada itu. Kedua, pernyataan beliau soal bahwa TWK ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Silahkan baca seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan soal TWK ini. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, PUU 18 Romawi tahun 2020 dinyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi PNS tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam keadaan apapun. Putusan MK. Berarti TWK ini semua dengan pemberhentian ini melanggar konstitusi. Kalau ada yang melanggar konstitusi, konsekuensinya dipecat, begitu ya. Orang pegawai KPK dites agar setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar, ya, Pancasila, NKRI, pemerintahan yang sah, gitu. Tapi dia sendiri melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, kan aneh begitu, mengabaikan putusan MK. Lalu keluar lagi pernyataan beliau soal ini adalah rahasia negara.
Pak Ferry, suaranya kemut. Sejak dari mana ya di mute ya? Saya sorry. Baru aja, Pak. Hah? Baru saja. Baru saja, oke. Saya enggak tahu, saya tidak menyentuh apa-apa. Sampai di mana tadi ya? Kalau pegawai KPK diuji untuk taat kepada Undang-Undang Dasar, kenapa mereka sendiri tidak taat kepada putusan MK? Karena putusan MK itu kan meletakkan nilai Undang-Undang Dasar di dalam putusannya. Berarti mengabaikan putusan MK tidak setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar, dong, gitu ya. Saya ini sering kok ngeritik putusan MK, tetapi saya setia dan taat dalam putusan MK. Jadi ini tidak menjalankan, mereka diam saja seolah-olah taat kepada putusan MK, tapi tidak menjalankan. Itu namanya tidak setia dan taat, ya. Jadi apa ya namanya? Saya merasa ini akal-akalan yang dibuat-buat, pernyataan-pernyataan sudah mulai dicari-cari, begitu ya. Lebih banyak ngeles. Sekarang pernyataannya bahan hasil tes TWK itu ada di Panglima TNI. Kan nakut-nakutin siapa yang mau minta ke Panglima TNI. Memang teman-teman kami mau turun begitu ya. Sekarang ada kan pandemi gitu ya. Siapa yang mau minta ke Panglima TNI? Ya. Jadi ini kan nakut-nakutin gitu ya. Nah, TWK itu dalam perspektif saya banyak kelemahan, banyak kesalahannya secara norma. Belum lagi kalau kita lihat materi muatan, ya. Materi muatannya itu betul-betul melanggar hak asasi manusia, gitu ya. Orang itu berhak loh. Konstitusi kita itu hebat loh. Nah, ini saya mau menggunakan bahasa anak kami di poin ini ya. Saking hebatnya konstitusi kita itu, dia bahkan dipergunakan untuk melindungi ikhwan-ikhwan yang jomblo, ya, belum beristri. Ya. Jadi menurut pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, ya, setiap warga negara, setiap orang berhak untuk kemudian membina keluarga melalui sebuah perkawinan yang sah, gitu ya. Saking melindunginya Undang-Undang Dasar terhadap hak-hak kita, bahkan hak ikhwan yang jomblo pun dilindungi. Jadi begitu Anda bertaaruf ditolak oleh akhwat, katakan kepada akhwat itu, Anda melanggar hak konstitusional saya. Secara konstitusional saya berhak berkeluarga, ya, dan mendapatkan keturunan yang baik. Begitu. Itu bunyi konstitusi, ya, bukan main-main. Jadi yang saya maksudkan, konstitusi kita itu cukup baik, ya, untuk melindungi berbagai hak, termasuk hak, ya, untuk tidak dilecehkan martabatnya. Ya. Masa ada pertanyaan kepada seorang ibu, lalu ditanyakan, Anda sudah bersuami? Iya, saya sudah bersuami. Sudah punya anak? Tidak, saya belum punya anak. Masa ditanyakan, kenapa Anda belum punya anak? Saya enggak tahu ilmu biologinya bermasalah atau apa. Yang jelas itu pertanyaan melecehkan. Ya. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa Anda pacaran. Iya. Kalau pacaran ngapain aja? Bagi saya itu pertanyaan yang melecehkan. Ya. Nilai-nilai. Seolah-olah kalau kita pacaran itu akan ngapain gitu ya, membuat bom kah? Atau apa begitu, atau ke pojok kah, atau yang jahat-jahat di imajinasi mereka. Menurut saya ini pertanyaan yang tidak benar. Belum lagi pertanyaan yang seolah-olah dibangun untuk memancing amarah, emosi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tidak patut dilantunkan atau disampaikan antara manusia ke manusia yang lain yang beragama. Misalnya, Anda pilih Al-Quran atau Pancasila. Menurut saya ini pertanyaan penghinaan. Ya. Kenapa penghinaan? Al-Quran itu bukan untuk dipilih-pilih ya. Bagi saya yang orang yang beragama, tidak ada pilihan lainnya Al-Quran. Masa saya yakini ada Pancasila lebih baik dari Al-Quran? Tidak mungkin. Bahkan
bagi yang membaca sejarah Republik ini, ketahuilah, di dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK, yang isinya adalah ibu dan bapak bangsa kita, mereka mendiskusikan apa dasar negara kita. Salah satu dasar penting bagi mereka adalah memasukkan nilai-nilai keyakinan agama dalam dasar negara. Dasar dan sumber segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Lah kalau ibu bapak bangsa kita cenderung memilih agar Pancasila ya memasukkan nilai-nilai agama termasuk Al-Qur'an di dalamnya, artinya Pancasila memilih Al-Qur'an ya dalam perspektif umat Islam. Lalu kenapa kemudian kalau Pancasila sendiri memilih Al-Qur'an, lalu kita disuruh memilih Al-Qur'an atau Pancasila? Loh, Pancasila saja memilih Al-Qur'an begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan ketuhanan yang Maha Esa itu tiada ilah selain. Ya. Cuma satu ilah gitu ya. Jadi kalau Pancasila kalimat tahu gitu ya. Bagi saya ini pertanyaan orang yang beragama ditanya. Lain hal ya kalau orang ateis. Nah, ini kita juga tidak boleh marah. Kalau ateis disuruh memilih Al-Qur'an dan Pancasila mungkin lain ya. Mungkin tidak kedua-duanya karena di sana kedua-duanya ada nilai agama. Jadi pertanyaan ini menurut saya sengaja dibangun untuk menciptakan nuansa emosional ya, yang tidak sehat. Belum pertanyaan-pertanyaan lain yang menurut saya semakin rusak ya. Ada pertanyaan tidak boleh melawan pimpinan. Kan itu tidak benar ya pertanyaan begitu. Karena kalau pimpinannya sesat bagaimana? Dia korupsi bagaimana? Kan kita bisa diikutkan pasal 55, pasal penyertaan. Harus patuh dan kepada pimpinan ya dalam segala hal apapun. Lah pertanyaan untuk apa pasal 55 dalam KUHP ya, pasal penyertaan. Kalau kita membiarkan patuh kepada bos kita yang korup, kita itu kena pasal 55 kalau kita mengetahuinya. Jadi ini pertanyaan bagi saya sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menyudutkan 75 orang untuk dicari-cari kesalahannya, semacam kamuflase pembenaran untuk kemudian memberikan 75 ini. Jadi kalau secara norma salah, secara peraturan salah, secara materi muatan salah, pertanyaannya kenapa ini dipertahankan? Kenapa hanya pidato saja Pak Presiden? Pak Presiden berpidato, jangan sampai TWK ini menjadi alasan serta-merta pegawai KPK diberhentikan. Loh, Pak, tidak harus pidato saja, Pak. Berdasarkan PP 17/2020, ya, manajemen PNS, Bapak itu adalah pimpinan tertinggi PNS, dapat mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS. Jadi kedaulatan, ya, kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memindahkan PNS adalah kewenangan Presiden. Menurut PP ini. Atas nama kewenangan itu, Presiden bisa mendelegasikannya. Katanya adalah dapat mendelegasikannya, ya, kewenangan kepada kementerian, badan, lembaga, pemerintahan daerah. Artinya, ya, kalau Presiden tidak memberikan kewenangannya kepada BKN, Kemenpan RB, pimpinan KPK, ya Presiden yang kemudian bisa mengangkat dan memberhentikan itu. Nah, kalau kemudian kewenangan Presiden itu disalah maknai oleh BKN, pimpinan KPK, Presiden kan bisa mengambil alih. Kan tidak patuh dengan pidato Presiden. Ya udah, supaya kasus ini selesai, Presiden angkat saja 75 jadi PNS, selesai masalah. Ya. Kecuali ya isi pidato Presiden itu berbeda dengan perintah Presiden di balik layar. Nah, kalau perintahnya sama dengan pidatonya, ya mudah. Besok pagi nih Presiden bisa buat SK ya,
untuk pengangkatan 75. Semudah itu, easy peasy ya. Jadi aneh kalau kemudian seolah-olah Presiden tidak mau ikut campur. Loh, kewenangannya kewenangan Anda, kok Anda tidak mau campur? Kewenangan Anda dilecehkan oleh bawahan Anda, kok Anda diam saja, gitu ya. Bagi saya, Presiden sedang bermain gimmick ya, yang sebenarnya kalau kita baca peraturan, ketahuan gimmick itu. Oleh karena itu, menurut saya dalam prinsip menjalankan ketatanegaraan yang ada di negara kita, ya penjahat saja yang boleh bohong, para negarawan jangan. Kalau kemudian negarawan, pimpinan negara, lembaga negara berbohong, kolaps negara ini ya, negara yang tukang bocor ya, itu bisa segera ditutupi kebocoran oleh pembuat kebijakan. Tapi kalau nahkoda kapal yang hendak merusak kapal, ya menenggelamkan kapal, maka sekali ayun, ya, sekali perintah, maka kapal negara ini bisa tenggelam. Begitu juga kebohongan. Kebohongan itulah yang membuat para negara merusak kapal negara kita. Saya pikir itu teman-teman untuk memancing di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Begitu tadi kita telah dipaparkan secara sumul begitu ya dari Pak Ferry terkait dilema kasus yang baru-baru ini terjadi begitu dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan begitu bisa menulis dahulu di kolom komentar ataupun langsung raise hand. Kami silahkan satu termin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, mungkin sembari kita menanti penanya begitu, mungkin saya akan mengulas kembali ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, begitu Pak Ferry Amsari secara sumul ya, lengkap tentang ini ya, mungkin upaya-upaya pelemahan KPK tadi. Tadi beliau juga cukup menegaskan bahwasanya mau dilihat dari bagaimanapun begitu ya, secara konstitusi, norma, dan lain sebagainya itu sudah salah begitu ya. Maka ini merupakan suatu hal yang kontra sekali begitu ya. Karena korupsi ini ya, teman-teman sekalian, karena bukan hal yang baru ya, baru 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Kita tahu kalau ini bisa meruntuhkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Noval begitu. Silahkan Mas Noval. Bisa langsung open suara. Bisa kedengaran Mbak? Mbak, Mas? Mas, silahkan Mas. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Naufal dari kami daerah Palu. Ini Afwan mau bertanya dengan pemateri. Tadi sudah dijelaskan ya begitu jelas tentang melenceng atau mungkin gagal pahamnya negara kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bersifat merugikan, bahkan mungkin akan menyebabkan perpecahan di antara warga negara itu sendiri. Lantas yang saya ingin tanyakan kepada pemateri ataupun teman-teman sekalian yang insya Allah nanti akan bisa menjawabnya adalah langkah selain diskusi, apakah kita bisa membuat sebuah petisi khusus untuk pengurus yang ada di kami pusat, bahwa ini sudah terlalu banyak diskusi-diskusi yang bersifat membahas tentang
pertanyaan atau bahkan melemahkan kubu KPK itu sendiri. Nah, mungkin kita pahamnya kembali menguat isu itu agar tidak lekang lah di ingatannya kita. Tapi saya pikir kalau hanya sebatas narasi-narasi saja, tanpa aksi, tanpa petisi, ya itu akan tetap menjadi narasi. Toh seperti itu juga kemarin kegiatan Omnibus Law, RUKUHP, dan lain sebagainya. Hanya setingkat narasi-narasi tapi tidak ada petisi. Ya, itu saja barangkali langkah konkret untuk tawaran kami. Selain diskusi yang seperti ini, apakah masih ada lagi mungkin kita bekerja sama dengan advokasi hukum lainnya tentang... Dengan pertanyaannya, izin bertanya Tommy Hardianto. Beberapa hari lalu saya baca berita bahwa hasil TWK sudah ketetapan menurut Panglima TNI. Apakah menurut undang-undang memang sistematisnya begitu atau tidak? Terima kasih, izin bertanya Bang. Nama saya Imam, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara memperkuat KPK untuk saat ini. Sedangkan seperti kita ketahui, ketika kawan-kawan mahasiswa turun aksi, Maaf, Mas Novel, bisa dilanjutkan kembali? Silakan. Apa Iya. sudah selesai? Ya, nggak enak tadi ada yang nyambung. Intinya seperti itu, Bang. Selain langkah diskusi-diskusi seperti ini, kemudian mungkin ada petisi dari kami pusat kepada kami para pengurus daerah, kepada komisariat, agar lebih jelas lagi tentang langkah konkret kami, apa yang bisa dilakukan agar narasi-narasi seperti bahkan kalau menurut saya ini adalah makar, itu tidak terulang lagi di Indonesia. Terima kasih, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kepada beliau Pak Ferry mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya, karena beliau mungkin jurisdiksinya di situ ya, pakarnya di hukum, mungkin ada cara-cara yang segar begitu yang bisa ditempuh oleh kita kawan-kawan pergerakan begitu untuk bagaimana kita berjuang di masalah ini begitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak Ferry. Ya, pilihan hukum kan sudah banyak ditempuh, terutama oleh teman-teman pegawai KPK ya. Juga teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil juga sudah pernah menguji undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Tapi kebenaran itu kan bisa tertutup dengan kejahatan yang sudah paripurna ya, dilakukan oleh banyak pihak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kejahatan ini sudah sampai ke ruang-ruang pengadilan, tidak seperti itu. Ya silakan saja ditempuh langkah-langkah hukum yang ada, bisa ke pengadilan tata usaha negara, tapi teman-teman mahasiswa kan tidak punya legal standing untuk itu ya. Ke MK bisa juga, saya pernah mengusulkan kalau 1.000 mahasiswa dengan satu legal standing ya, ada 1.000 permohonan, kan bisa pusing juga MK ya, menyidangkan perkara. Jadi seluruh Indonesia mengajukan judicial review undang-undang KPK, bisa mabuk juga. Tapi kan sekali lagi langkah-langkah itu lebih banyak sebagai langkah yang kesal ya. Oleh karena itu sebenarnya diskusi ini kalau kemudian diarahkan kepada satu tujuan ya, misalnya untuk memastikan demokrasi ini berjalan dengan baik, terutama juga untuk memastikan lembaga seperti KPK itu betul-betul tetap ada, itu juga penting. Dengan catatan aksinya jangan sampai mengorbankan nyawa. 5 nyawa kemarin bagi saya sudah terlalu banyak, 1 saja sudah sangat banyak. Ada baiknya menurut saya teman-teman, ini pergerakan betul-betul dipersiapkan dengan matang. Tidak sedikit orang, karena ini kan suara publik harus ditunjukkan publik tidak suka dengan pilihan kebijakan. Karena kalau sedikit yang menunjukkan ketidaksukaan, maka pemerintah tidak akan merespon. Dan mestinya kalau beraksi, tidak aksi yang 1 hari, setengah hari, tapi berhari-hari, begitu ya. Lihatlah aksi teman-teman di Hong Kong, di Thailand, di beberapa negara yang menuntut agar demokrasinya terjaga. Kalau teman-teman tidak tersadar, bukan tidak mungkin demokrasi ini akan lewat. Di mana mungkin akan ada perpanjangan masa jabatan presiden, pemilihan presiden di MPR, lalu berbagai hal yang mungkin saja merusak nilai-nilai demokrasi.
Dan ketika itu baru kita sadar setelah kemudian rezim sangat otoriter begitu ya. Pengajian-pengajian di kampus dilarang seperti zamannya Pak Soeharto ya. Diskusi-diskusi mengkritik kebijakan yang bermasalah juga terlarang. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai. Apakah selalu dengan diskusi itu ada masalah? Iya, kalau diskusinya terlalu kepanjangan, terlalu banyak pencerdasan. Tapi apakah butuh pencerdasan jangka yang panjang? Mungkin juga karena pandemik kan, teman-teman tidak di kampus, sehingga ruang-ruang untuk diskusi soal fakta-fakta lapangan juga tidak bisa dilakukan begitu. Lalu sulit berkumpul, sehingga perlu dipikirkan aksi apa lagi yang menarik untuk bisa disampaikan kepada publik ya. Hari ini BEM UI ditegur oleh rektornya ya begitu ya, dipanggil. Menurut saya itu aneh sekali rektor ya, intelektual kok begitu gitu ya. Mestinya kemudian ini jadi aksi yang kemudian menyebar, melindungi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kritis kekampusan. Ya tidak boleh juga kemudian kritik mahasiswa itu dianggap sebagai musuh. Mestinya kan dianggap sebagai bagian yang penting untuk membenarkan tindakan yang salah. Banyak aksi kreatif yang saya pikir teman-teman bisa ciptakan ya. Saya tidak melihat misalnya video dukungan kepada teman-teman di Kalimantan Selatan, video-video kreatif yang bisa menjadi meme, menarik ya untuk menyadarkan publik. Kemarin di revisi Undang-Undang KPK banyak TikTokers, K-popers ya, yang turut berperan. Kenapa itu tidak dilakukan? Di Donald Trump saja bisa gagal kampanyenya karena K-popers ya turun tangan ya. Anak muda itu kan kreatif ya. Siapa tahu dengan kreativitas itu kesadaran publik menjadi tercipta. Saya tidak tahu teman-teman kami punya kreativitas apa untuk membangun kesadaran. Kan tidak selalu memang pergerakan turun ke jalan tanpa pemanasan. Anggap ini pemanasan dulu ya, daya kreativitas baru untuk kemudian nanti kalau memang sudah keterlaluan rejimnya, yang memang turunkan ya. Ultimum remedium, obat terakhir ya untuk katakan tadi ya, kalau tidak ada yang menggugat tentu ya dianggap kebijakan meluruskan yang bengkok ya diperbolehkan juga kan gitu. Saya pikir itu respon saya. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan yang dalam, saya mohon izin, anak saya bayi yang ketiga, jadi dari tadi sudah menangis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harus angkat tangan. Karena di atas kami tentu anak lebih penting. Gitu ya. Oke, siap. Kecuali ada satu dua pertanyaan, saya persilakan. Tapi kalau tidak ada, saya mohon izin, teman-teman bisa berdialog saja. Oh, baik, Pak. Mungkin untuk feedback ke Mas Novalnya kita cukupkan ya. Kita selesaikan dulu satu termin begitu ya, Pak ya. 3 penanya begitu ya, Pak. Ya. Baik. Kalau ada, kalau tidak ya, ini ada kan? Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sih, Pak. 5 pertanyaan begitu. Tapi kita sederhanakan saja menjadi 3 begitu. Berarti tinggal 2 lagi. Sampaikan saja semua, Mas. Enggak jawab, nanti kita tutup. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Gifta. Saya silakan, Mbak Gifta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gifta, saya izin bertanya. Apakah mengungkap data-data TWK akan merugikan skala ekonomi nasional? Terus merugikan juga pandangan negara lain terhadap negara Indonesia, jadinya melonggarkan hubungan internasional baik politik ataupun ekonomi dan yang lain. Dan apakah mengungkap hasil tes dari para calon
Saya jawab ya, anak saya sudah nangis parah nih, kasihan istri saya. Saya jawab tentu relasi langsung dengan ekonomi tidak ada, tetapi kalau korupsi tidak bisa diberantas pasti akan berdampak kepada ekonomi. Saya mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf, ini betul-betul saya kondisi anak saya karena sakit juga batuk. Saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Oh, oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada beliau Pak Ferry Amsari telah menjawab ya 1-2 pertanyaan begitu. Kemudian ini sebenarnya masih ada 3, 4, 5 ya, 5 pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf ini belum bisa dijawab oleh beliau. Mungkin lain kesempatan ya kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik yang berbeda begitu, tema-tema yang berbeda, tema-tema yang hangat begitu. Mungkin iya. Bang, bisa menanggapi tadi Bang? Boleh? Oh, iya, boleh silakan Mas Noval. Ya. Jadi gini Bang, tadi alhamdulillah udah kejawab. Kemudian ini saran buat teman-teman yang ada di PD atau mungkin di wilayah. Mungkin tadi sudah ada yang jawab tadi, saya lihat bahwa pengurus pusat itu sedang persiapan Rapimnas. Ini terlalu jauh antara kegiatan nasional yang kemarin dengan sampai sekarang, terlalu jauh Rapimnasnya. Bagaimana ya? Sampai saat ini seperti biasa, kita menunggu press release dari tiap-tiap agenda kami, itu sangat lama. Untuk teman-teman yang di pusat, bukan untuk wilayah komisariat ya, bukan. Tapi untuk ini saya bingungnya apa sebenarnya yang ada di pusat sebenarnya. Sudah ada lembaga hukumnya juga, pengkajian hukumnya maksudnya, lembaga pengkajian hukumnya. Jadi kita pengurus daerah juga bingung tentang apa tindakan dari daerah, apa langkah yang diambil untuk wilayah tentang hal yang seperti ini. Kita hanya menyerap nutrisi-nutrisi dari YouTube, dari channel misalnya Mata Najwa atau mungkin dan lain sebagainya lah. Saya inginkan adalah versi kami tentang tanggapan KPK itu sendiri. Oke, itu saja barangkali Bang. Terima kasih. Semoga untuk pengurus PD dan wilayah yang lain, komisariat, bisa meniru kegiatan yang seperti ini. Ya, persiapan untuk pencerdasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Noval atas tadi saran-sarannya begitu. Terima kasih sekali. Baik, teman-teman, karena beliau Pak Ferry mungkin tidak bisa mendampingi kita sampai selesai begitu ya. Dan ini masih ada 3, 4, 5 pertanyaan. Mungkin sekali nanti kita dari panitia akan follow up ke beliau dan nanti jawabannya akan kita salurkan, kita distribusikan, kita drop di grup ya, grup Ngopi Susu 3. Nah, teman-teman sekalian, kalau bisa nanti lebih lagi kita tayangan ini juga direkod dan nanti kita drop di ini ya, channel YouTube-nya kami WNS. Jadi teman-teman mungkin juga bisa nanti ketemu jawabannya di situ gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Apabila ada salah katanya dalam menyampaikan, dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas MC, Mas Pasya. Silakan Mas Pasya. Baik, terima kasih Saudara Tarik. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa memahami kita tentang problematika TWK yang ada di KPK dari kacamata hukum tata negara. Sebelum acara ditutup, akan ada sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi. Yang bisa on cam dimohon untuk on cam.
Baik, untuk slide pertama, 3, 2, 1. Lanjut. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Ya, sebagai penutup acara, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin semua dan pembicara yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin dari segenap panitia, mohon maaf bila ada kata atau tindakan yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu kembali pada acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pergerakan.